Said, Kiaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hayya bina naftatih liqa'ana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla an nabda ad-dars sa'ata'akkad minal huduri awalan. Kelvin Nanda, Hadir Ustaz. Aldo, Rianti, Mistang, Hadir Ustaz. Safar Ramadan Basir, Hadir Ustaz. Emma, Ridho, Hadir Ustaz. Muhammad Nur, Hadir Ustaz. Alpiana, Nur Fadillah, Rizal, Suleka, Aswar, Yusril. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita lakukan ice breaking supaya kita semua termotivasi dalam menerima pembelajaran hari ini. Ice breakingnya seperti ini. Nanti saya akan menyebutkan bahasa Arab, sobahan, naharan, dan lailan. Pada saat saya menyebutkan sobahan, anak-anakku silakan tepuk 1 kali, naharan tepuk 2 kali, lailan tanpa disentuh. Jika terjadi kesalahan kepada anak-anakku, maka saya akan bertanya, saya akan ungkapkan bahasa Indonesia, silakan sebutkan bahasa Arabnya. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Fahimtum? Fahimna. Nah, sekarang kita mulai. Sabahan, naharan, lailan. Sabahan, naharan, sabahan, naharan, naharan, sabahan, lailan, sabahan, naharan, lailan, sabahan. Siapa tepuk 2 kali siapa tadi? Siapa? Lambat. Oh, lambat. Oke, kita ulang kembali. Sabahan, lailan. Siapa yang tepuk tadi? Ridho. Ridho. Tarjim ilal lugatil arabiyah baru. Ya, jadidun. Baik. Kita ulang kembali. Berikutnya. Naharan. Ulang kembali, perbaiki konsentrasinya, fokus. Naharan. Sabahan. Sabahan. Naharan. Lailan. Sabahan. Naharan. Naharan. Sabahan. Lailan. Sabahan. Sabahan. Naharan. 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 Sabahan. Naharan. Lailan. Sabahan. Naharan. Lailan.
Siapa tadi? Siapa tadi? Oh ya, Aswar. Aswar, tarjim ilal lugatil arabiyah. Tempat lahir. Iya, Thayyib makanul miladi. Oke, hapus dulu untuk temannya. Satu kali lagi ya, satu kali lagi baru kita lanjutkan proses pembelajaran kita. Kita mulai lagi. Sabahan, naharan, naharan, sabahan, lailan, sabahan, naharan, 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 lailan, sabahan, naharan, lailan. Ya. Muhammad Nur, tarjim ila lugatil arabiyah, madrasah negeri. Al-madrasatu hukumnya. Ya, Thayyib. Hapus dulu kita. Baik, cukup ice breakingnya. Sekarang kita lanjutkan mengulang-ulang kembali pembelajaran kita yang lalu. Kemarin yang kita pelajari adalah yang minggu lalu. Apa yang kita pelajari kemarin? Terakhir masih terkait materi al-bayanatus saksiyah. Tentang apa lagi kemarin tahun minggu lalu? Al-hiwar. Nah, sekarang kita akan mengulang-ulangi dan saya akan melakukan percakapan kepada anak-anak semuanya. Mungkin atau sebagian saja di antara kita, apakah anak-anakku masih mengingat pembelajaran minggu lalu? Maismuki Maismuki bil kamil uridu bayanatiki syakhsiyah. Hadhihi hiya bitaqati tafaddal. Syukran. Afwan. Wa anti maismuki bil kamil uridu bayanatiki syakhsiyah. Hadhihi hiya bitaqati tafaddal. Syukran. Wa anta ma ismuka? Ridha. Ma ismuka bil kamil Ridha Allah. uridu bayanatika syakhsiyah. Hadi ya bitaqati tafaddal. Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma ismuka? Alda. Ma ismuka bil kamil Alda irasmuka. uridu bayanatika syakhsiyah. Hadi ya bitaqati tafaddal. Syukran. Afwan. Wa anta ma ismuka? Elvi. Ma ismuka bil kamil Elvinanda. uridu bayanatika syakhsiyah. Hadi ya bitaqati tafaddal. Syukran. Afwan. Wa anta ma ismuka? Ma ismuka bil kamil? Ma ismuka bil kamil uridu bayanatika syakhsiyah. Hadi ya bitaqati tafaddal. Syukran. Afwan. Baik, cukup kita mengulang-ulangi pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita lanjut dulu apa sebenarnya tujuan pembelajaran bahasa Arab terkait tentang materi kita hari ini. Alhamdulillah, materi kita hari ini adalah ismun nakira wal ma'rifah, yaitu isim nakira dan ma'rifah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tetap sama pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, maka peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik al-bayanatus syakhsiyah. Meskipun kali ini kita belajar materi tentang ismun nakira wal ma'rifah. Isim ma'rifah, isim nakira dan ma'rifah. Baik anak-anakku, kita masuki materi inti, materi tentang isim nakira dan ma'rifah. Namun terlebih dahulu mungkin anak-anakku telah membaca dan menganalisa tentang isim nakira dan ma'rifah. Saya berikan beberapa menit untuk mempelajari isim nakira dan ma'rifah. Silakan diskusikan kepada teman-teman Anda.
terkait tentang isim nakirah dan ma'rifah. Olehnya itu saya persilakan kepada anak-anakku untuk mendiskusikan, mempelajari isim nakirah sebelum saya persilakan anak-anakku untuk membedakan antara isim nakirah dan isim ma'rifah. Untuk itu kami persilakan. Ya, silakan diskusikan kepada teman-temannya. Apa yang Anda ketahui tentang isim nakirah, isim ma'rifah. Meskipun sudah tertera di bukunya dan sudah jelas, bahkan di situ dituliskan penjelasan dan pengertiannya bahwa isim nakirah itu adalah ismu yadullu ala syai' bighairi muayyan, sementara isim ma'rifah ismu yadullu ala syai' muayyan. Tugas Anda adalah mendiskusikan, memahami betul-betul bahwa perbedaan isim ma'rifah dan isim nakirah, bahkan sampai mengenal tanda-tandanya. Tanda-tanda isim nakirah seperti ini, dan sementara isim ma'rifah itu seperti ini. Saya persilakan untuk mempelajari dan mendiskusikan tentang isim ma'rifah dan nakirah. Ya, cukup diskusinya. Kembali ke tempat semula. Silakan. Tadi anak-anakku sudah mendiskusikan tentang penjelasan tentang isim nakirah dan ma'rifah. Kali ini saya akan menunjuk salah satu di antara kita atau sebagian di antara kita untuk menjelaskan perbedaan antara isim nakirah dan ma'rifah. Namun terlebih dahulu saya akan bertanya satu di antara kita untuk menjelaskan apa itu isim nakirah dan tanda-tandanya seperti apa. Mungkin saya persilakan kepada anakku barangkali Muhammad Nur, barangkali silakan bisa maju ke depan bawa bukunya. Saya rasa dari hasil diskusi jadi anak Muhammad Nur mungkin mampu memahami dan mengerti betul apa itu isim nakirah. Silakan Nak Muhammad Nur. Bisa manfaatkan bukunya, juga bisa menggunakan slide yang di atas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang an-nakirah. Setelah tadi berdiskusi, saya bisa tangkap sedikit, walaupun tidak banyak. Baik. An-nakirah ismu yadullu ala syai'in ghairi muayyan. Artinya, isim nakirah, isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Kenapa dikatakan tidak tertentu? Karena ketika isim nakirah, ketika berdiri sendiri, dia tidak mempunyai, ketika berdiri sendiri, isim nakirah tidak terdapat dalamnya kalimat atau jumlah, dan tidak memiliki makna yang jelas. Dan isim nakirah tidak diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan tanwin. Seperti contohnya kitabun, masjidun, qalibun, madrasatun. Seperti yang tertera di sini. Kita lihat huruf-huruf terakhirnya bertanwin. Itulah yang disebutkan dengan isim nakirah. Siapa tahu teman-teman Isim nakirah. isim nakirah. Siapa tahu teman-teman mendapatkan di
buku bahasa Arab atau Al-Quran, ketika kata-kata itu tidak diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan tanwin, itulah isim nakirah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-temannya Muhammad Nur? Apakah sepakat apa yang disampaikan oleh Muhammad Nur? Atau ada yang mau mengulang kembali penjelasan yang disampaikan oleh Muhammad Nur? Atau cukup? Oke, saya rasa cukup. Aplaus dulu untuk teman kita Muhammad Nur. Saya persilakan kembali Nak Muhammad Nur untuk kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui teman-teman sekalian, hanya saja saya ingin memaparkan banyak sedikitnya yang saya tangkap dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan memaparkan apa itu izin ma'rifah. Izin ma'rifah adalah izin ismu yadullu ala syai'in muayyan, atau izin yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, atau izin yang menunjukkan makna tertentu. Di sini yang perlu kita ingat adalah bahwa izin ma'rifat ini terdiri dari 6 macam. Yang pertama yaitu izin yang diawali oleh alif lam, seperti al-kitabu, at-talibu, al-madrasu, dan masih banyak yang lainnya. Kenapa dikatakan sebagai izin ma'rifah yang diawali oleh alif lam? Seandainya tidak ada alif lamnya di sini, hanya dikatakan sebagai izin nakirah. Berhubung ada alif lamnya, menjadi al-kitabu yang memiliki arti yang berarti bahwa buku itu. Karena jika tidak ada alif lamnya, dia hanya berkata al-kitabun atau hanya buku. Jika ada alif lamnya, lebih memperjelas apa yang dimaksud dari kata tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu kata yang menunjukkan nama atau al-alam, yang bisa menunjukkan nama seseorang, nama kota, nama negara, atau nama benua. Contohnya di sini Jakarta, Mekah, dan Asia, dan masih banyak yang lain-lainnya yang bisa teman-teman lihat di sini maupun di buku bahasa Arab kita. Kenapa Jakarta dikategorikan sebagai isim ma'rifah, padahal kita tidak melihat di sini ada alif lam di depannya? Dikatakan sebagai isim ma'rifah karena dia menunjukkan nama kota, yaitu kota Jakarta. Jadi dia termasuk sebagai isim ma'rifah karena menunjukkan nama di mana dia termasuk dalam al-alam, nama kota. Ya, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari 6 macam isim. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi pembahasan tentang, karena tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Muhammad Nur tentang isim nakirah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang isim nakirah, dan sudah tentu dari teman kita sendiri, apakah dari hasil diskusi tadi teman kita mampu memahami betul apa itu isim ma'rifah, bahkan termasuk 6 macam isim ma'rifah yang nanti akan disebutkan oleh teman-teman kita. Saya persilahkan lagi, saya cari dulu siapa yang bisa. Kali ini barangkali saya persilahkan kepada anak Nur Fadillah memberikan penjelasan tentang isim ma'rifah. Bahkan sebutkan 6 macam isim ma'rifah, cukup 2 saja yang disebutkan. Sebutkan 6 macam, tetapi yang dijelaskan hanya 2 saja. Barangkali nanti selebihnya nanti saya persilahkan kepada teman yang lainnya untuk menjelaskan macam-macam isim ma'rifah berikutnya. Untuk sementara yang memberikan penjelasan macam-macam isim ma'rifah nomor 1 dan 2, saya persilakan kepada Nur Fadillah untuk menjelaskan.
dari 6 macam isim ma'rifah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Nur Fadilah jangan dulu tinggalkan tempatnya. Sebaiknya pada saat penjelasan untuk isim ma'rifah, supaya jelas perbedaan antara nakirah dan ma'rifah. Kalau isim ma'rifah, ismu yadullu ala syai' muayyan. Isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Maksudnya, penunjukan dari kata al-ma'rifah itu jelas penunjukannya dan jelas maknanya. Kalau isim nakirah belum jelas maknanya, seharusnya diberikan penjelasan seperti itu. Contoh isim nakirah, kata kitabun itu tidak, kalau diartikan hanya dikatakan buku. Belum ada diketahui bahwa buku yang dimaksud itu adalah buku siapa dan buku itu di mana. Tidak ada penjelasannya. Tetapi kapan digunakan, dirubah menjadi isim ma'rifah, dihilangkan tanwinnya, kemudian ditambah alif lam di awalnya, maka kata kitabun berubah menjadi al-kitabu, yang bermakna al-kitabu adalah itu buku atau buku itu, meskipun tidak ada kata tunjuk di depannya terlebih dahulu, sehingga dikatakan isim ma'rifah itu jelas maknanya dan jelas sekali penunjukannya. Saya kira begitu Nak Nur Fadilah. Dan kemudian berikutnya sebaiknya Nak Nur Fadilah juga menjelaskan bukan cuma nama kota, nama negara dan nama benua, melainkan sebutkan juga nama orangnya seperti Ahmad, Aisyah, Ridho, Aldo, Kelvinanda, Alpiana. Seharusnya Nak Nur Fadilah jelaskan seperti itu, bukan cuma berkisar di nama kota, nama negara dan benua. Saya rasa penjelasan dari Nak Nur Fadilah luar biasa. Saya anggap mumtaz, luar biasa. Jadi kita persilakan aplaus dulu untuk teman kita Nur Fadilah. Saya persilakan kembali Nak Nur Fadilah untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya saya persilakan lagi di antara kita untuk menjelaskan dua di antara 6 macam isim ma'rifah. Sekarang nomor 3 dan 4, karena nomor 1 dan 2 sudah dijelaskan oleh teman kita Nur Fadilah. Sekarang saya persilakan kepada Nak Aldo untuk menjelaskan dua di antara macam-macam isim ma'rifah, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Begitu kami persilakan Nak Aldo untuk tampil ke depan, memberikan penjelasan dua di antara macam 6 isim ma'rifah, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui dalam buku ini dan pendapatan para teman-teman saya, yaitu isim ma'rifat, bahwa isim ma'rifat terdiri dari 6 macam. Yaitu pertama, isim yang diawali dengan alif lam. Yang kedua, kata yang menunjukkan nama. Yang ketiga, kata yang disandarkan pada kata yang lain ma'rifah, muaddafu ila ma'rifah. Jadi kata nakirah di atas dapat dijadikan ma'rifah dengan disandarkan atau dihubungkan kepada ma'rifah yang lainnya, seperti contohnya kitabun, kata ma'rifahnya kitabi. Masjidun, Ya. kata ma'rifahnya yaitu masjidul madrasah. Yang keempat yaitu kata ganti dhamir, yaitu arti yaitu contohnya ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, antum, hum, hunna, iha. Mungkin itu saja pendapatan saya. Siapa tahu ada teman-teman saya yang memasukkan pendapatan saya. Baik, teman kita sudah menjelaskan tentang dua di antara macam-macam isim ma'rifah,
yaitu 3 tentang al-idhofah, kemudian yang keempat adalah domir atau kata ganti. Mungkin di antara teman-temannya Aldo ada yang mampu memberikan penjelasan secara detail bahwa Anda betul-betul memahami tentang macam-macam isim ma'rifah. Yang bisa? Silakan. Oke, silakan Nak Nurpadillah. Di situ saja, tidak perlu naik ke atas. Silakan. Ya, baik. Pertama-tama maaf Aldo, saya ingin menambahkan sedikit pemaparan Anda tentang macam isim ma'rifah yang ketiga ini, yaitu yang saya pahami tentang kata yang disandarkan pada kata lain yang ma'rifah. Yang saya tangkap yaitu ketika kata isim nakirah bersandar kepada kata isim ma'rifah, otomatis kata isim nakirah tadi berubah menjadi kata isim ma'rifah. Kenapa? Karena mereka akan digabungkan dalam kata yang digabungkan, otomatis kata ma'rifah, kata nakirah itu mengikuti kata isim ma'rifah. Contohnya yaitu kitabu Aisyah. Yaitu yang pertama di sini adalah kitabun. Kitabun itu tadinya adalah kata isim nakirah, tetapi karena dia bersandar kepada isim ma'rifah, maka dia menjadi kitabu Aisyah, kitab atau buku Aisyah. Ya, yang saya pahami di sini dalam poin ketiga yaitu macam isim ma'rifah. Yang kedua yaitu kata ganti atau domir. Yang saya pahami di sini adalah contohnya di sini ada ana. Ana yang berarti saya. Selanjutnya anta yang memiliki arti kamu, dan huwa yang memiliki arti banyak, dan ya bukan banyak, mungkin perbaiki bukan banyak, dia laki-laki. Dia laki-laki. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang terpajang di yang bisa dilihat di atas ataupun yang bisa dilihat di buku. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan dalam penjelasan saudara Aldo tadi. Ya, baik, cukup jelas yang disampaikan oleh teman kita Nurpadillah bahwa isim nakira, isim ma'rifah itu tentang idhofah dan nomor 4 adalah domir. Saya kira sudah jelas yang disampaikan teman kita, dan aplaus dulu untuk teman kita Aldo, sudah berani tampil di depan untuk memberikan penjelasan, dan aplaus juga untuk teman kita Nurpadillah. Kepada Nak Aldo kami persilakan kembali ke tempat semula. Baik, tadi sudah dijelaskan 4 di antara 6 macam isim ma'rifah. Kemudian selanjutnya kita mendengarkan 2 macam lagi dari 6 macam isim ma'rifah. Ini selanjutnya saya serahkan kepada Nak Sulaika barangkali untuk menjelaskan macam isim ma'rifah nomor 5 dengan nomor 6. Begitu kami persilakan Nak Sulaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan 6 macam-macam isim ma'rifah yang sebelumnya sudah dijelaskan kepada teman-teman saya. Yang pertama adalah isim yang diawali dengan alif lam. Yang kedua, kata yang menunjukkan nama. Yang ketiga, kata yang disandarkan pada kata lain yang ma'rifat.
Yang keempat, kata ganti atau dhamir. Dan yang kelima, saya diberikan kesempatan untuk memaparkan isim isyarah atau kata tunjuk. Contohnya, haza, yang artinya ini menunjukkan laki-laki. Hazihi, yang artinya ini menunjukkan perempuan. Zalika, yang artinya itu menunjukkan laki-laki. Tilka, yang artinya itu menunjukkan perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh huruf isim isyarah dapat dikategorikan dalam isim ma'rifat. Dan yang terakhir adalah isim mausul atau kata hubung. Contohnya allazi dan allati. Allazi yang artinya yang untuk laki-laki, dan allati yang artinya yang untuk perempuan. Jadi seluruh huruf isim mausul dapat dikategorikan dalam isim ma'rifat. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan dari 6 macam-macam isim ma'rifat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Sulaika, jangan tinggalkan tempat. Terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada anak-anakku semuanya, gimana pendapat dari teman kita Sulaika? Apakah sudah jelas dan sudah sepakat apa yang dijelaskan oleh Nak Sulaika? Ya, saya anggap Nak Sulaika sudah jelas memaparkan secara gamblang, dan saya anggap Nak Sulaika telah menyelesaikan tugasnya. Thayyib, aplaus untuk teman kita Sulaika. Saya persilakan kembali Nak Sulaika untuk kembali ke tempatnya semula. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita tentang perbedaan bahkan pengertian tentang isim nakirah dan ma'rifah. Sebelum kita melakukan penilaian, terlebih dahulu Ustaz akan bertanya kepada Anda, rubah kata isim nakirah tersebut menjadi isim ma'rifah. Oke? Apakah Anda betul-betul memahami bahwa ini yang dimaksud dengan isim nakirah? Ketika dirubah menjadi ma'rifah, maka dia isim ma'rifah. Saya akan sebutkan isim nakirah, silakan Anda angkat tangannya yang tahu isim ma'rifahnya. Fahimtum? Madrasatun, ada yang tahu cara merubah menjadi isim ma'rifah? Madrasatun. Ya, silakan Nak Nur Fadilah. Ya, Ustaz. Nah, tafadhal. Al-madrasatun jika diubah menjadi al-madrasatu. Ya, thayyib. Aplaus dulu untuk temannya. Kalau masjidun, siapa yang bisa? Ana Ustaz. Oke. Nak Yusri, silakan. Masjidun menjadi al-masjidun. Oke, thayyib. Aplaus dulu untuk temannya. Kalau kata muazzafun, siapa? Saya Ustaz. Ya, tafadhal Nak Rizal. Muassafun menjadi al-muassafun. Oke, thayyib. Aplaus dulu untuk teman kita bisa. Selanjutnya kata kitabun. Siapa yang bisa? Kitabun. Ya, Naimah, silakan. Thayyib, aplaus untuk Naimah. Sekarang kata kitabun. Ana Ustaz. Oh ya, Naimah, silakan. Kitabun menjadi al-kitabu. Oke, thayyib, aplaus untuk temannya. Saya rasa cukup untuk sesi tanya-tanyanya. Saya anggap anak-anakku sudah memahami tentang perbedaan antara isim nakirah dan isim ma'rifah. Seperti biasa, sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya soal-soal isim ma'rifah dengan isim nakirah itu saya sudah upload juga di e-learning madrasah. Silakan jawab tugas-tugasnya di e-learning madrasah. Silakan anak-anak ambil handphonenya, kemudian menjawab soal-soal yang sudah saya upload di e-learning madrasah. Saya berikan waktu 5 menit untuk kerjakan tugasnya. Semoga kita mampu dijawab dengan baik dan selamat bekerja. Silakan.
Cukup dikerjakan, sudah habis waktunya. Dan saya sudah lihat hasil pekerjaan kita, alhamdulillah sangat memuaskan. Namun sebagian di antara kita masih ada yang belum terjawab. Dan di grup WhatsApp-nya sudah saya kirimkan kunci jawabannya, yang jawaban yang sesungguhnya, yang benar. Oke. Baik, kita sudah mempelajari tadi tentang perbedaan dan penjelasan tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Sebelum kita tutup, Ustaz akan memberikan kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu ismun nakirah wal ma'rifah. Jadi isim nakirah dan ma'rifah. Isim nakirah adalah ismu yadullu ala syai' bi ghairi muayyan, isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Kemudian berikutnya isim ma'rifah ada 6 macam. Yang pertama beralif lam, yang kedua menunjukkan nama, baik nama kota, nama orang maupun nama negara dan nama benua. Kemudian yang ketiga adalah al-idhofah, yang keempat adalah dhamir, yang kelima isim isyarah, dan yang keenam adalah isim mausul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Guru jangan.